Selamat malam semua. Malam ini saya ingin menyampaikan tentang presentasi saya terkait dengan pembuatan tesis yang akan saya lakukan atau akan dilakukan seminari pada pertemuan yang akan datang. Untuk pembahasan yang saya akan angkat terkait dengan PT VCI, yaitu PT Victoria Care Indonesia. Secara gambaran secara awal dulu, PT VCI diresmikan pada tanggal 26 April 2007 dengan nama PT Victoria Care atas ownernya Bapak Billy Hartono Salim, mengumumkan dimulainya pengoperasian pabrik kosmetik dan perlengkapan mandi dan fasilitasnya di atas lahan seluas 1,25 ha yang terletak di Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah. Dengan sekitar 300 pekerja, pabrik ini terdiri dari Departemen Produksi, R&D, dan QC, didukung oleh standarisasi tinggi mesin, manufaktur, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya ingin mengangkat tentang pembahasannya terkait dengan analisis pengaruh strategi pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning terhadap keputusan pembelian produk perawatan rambut PT Victoria Care Indonesia. Nah, ini untuk beginningnya ya, untuk awalannya. Jadi, untuk pembahasannya yang kita fokuskan dari banyaknya produk yang diluncurkan oleh PT Victoria Care Indonesia, salah satu yang akan saya bahas terkait dengan perawatan rambut ya, pewarnaan rambut, yaitu produknya tuh brandnya tuh Miranda. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah tahu produk Miranda, di mana-mana udah ada, gampang banget buat didapatkan. Nah, uh, yang ingin kita bahas itu bagaimana strategi pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning yang diambil oleh perusahaan untuk saat ini apakah sudah tepat, dan kita lihat dari sisi dari konsumennya, bagaimana konsumen merespon produk-produk yang sudah ada di pasaran, terkhususnya dengan perawatan rambut ini. Untuk konsumen ini kira-kira akan melakukan repeat order atau akan melakukan pembelian kembali atau tidak, atau hanya melakukan uji coba aja ya, coba-coba aja produk, habis itu tidak melakukan pembelian kembali. Nah, harapannya tiap perusahaan pastinya menginginkan untuk produknya akan dibeli kembali. Kita masuk untuk latar belakang penelitian. Ini tadi yang sudah saya gambarkan terkait dengan PT VCI sebagai salah satu industri kosmetik di Indonesia. Dengan adanya peluang sebagai produk perawatan rambut ya, maka peneliti ini tertarik melakukan penelitian untuk melihat strategi pemasaran manakah yang benar-benar berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk perawatan rambut PT VCI. Nah, untuk gambarannya bisa dilihat perkembangan volume penjualan produk kosmetik di Indonesia. Grafiknya itu dari tahun 2010 sampai tahun 2015 bisa dilihat growth, gerakan pertumbuhannya, walaupun dari di luar 2010 itu di 8,9, sempat mengalami penurunan di tahun 2011, lalu mengalami peningkatan hingga tahun 2015 dari 8,9 2010 hingga mencapai 13,94. Nah, 10 itu gambarannya secara grafik perkembangan volume penjualannya. Lalu untuk produk-produknya, 10 produk kosmetik paling populer di Indonesia pastinya masih didominasi oleh Wardah, Pond's, lalu untuk Pixi dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri, bisa dilihat dari grafik yang saya munculkan di sini. Untuk selanjutnya, perumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ini yang ingin saya bahas untuk saat ini. Rumusan masalahnya, apakah segmentasi pasar yang segmentasi pasar berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk perawatan rambut PT Victoria Care. Jadi ingin dilihat gitu loh, segmentasi pasar yang sudah dilakukan ini apakah sudah tepat dan memiliki pengaruh nggak sih sebenarnya terhadap keputusan pembelian produk-produk dari PT Victoria Care Indonesia. Lalu selanjutnya, apakah target pasar, apakah orang-orang yang disasar, apakah orang-orang yang dituju, yang dituju untuk menjadi sasaran penjualan dari tim sales dari PT Victoria Care ini, apakah sudah tepat, sehingga ketika sudah tepat apakah memang
sasaran target pembeli itu eh, memiliki pengaruh nggak gitu loh terhadap keputusan pembelian produk-produk dari PT Victoria Care Indonesia itu sendiri. Lalu selanjutnya positioning atau posisi pasar yang diambil dari PT Victoria Care saat ini itu sudah berpengaruh belum terhadap keputusan pembelian produk perawatan rambut. Nah, di antara segmentasi, targeting, dan positioning, mau dilihat manakah faktor yang paling dominan terhadap yang dominan berpengaruh untuk pengambilan keputusan atau uh, yang membuat pembeli itu memutuskan untuk membeli produk itu sendiri. Nah, itu nanti di dalam tesis saya nanti itu akan dijabarkan satu persatu secara detail dari segmentasinya, lalu dari targetnya, dan juga dari positioning yang positioning yang ada gitu loh. Dan juga dibuat juga pembanding dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti sama peneliti yang lain. Nanti akan kita coba bandingkan manakah ya dari 3 aspek itu dari STP ini, dari segmentasi, targeting, dan positioning ini manakah yang paling berpengaruh. Lalu untuk landasan teori. Landasan teori, saya di sini akan menggunakan STP proses, menggunakan STP proses. Menurut Kotler dan Keller, strategi pemasaran adalah suatu pola pikir yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran tersebut dapat berupa strategi spesifik untuk mengetahui pasar sasaran, penetapan posisi produk, bauran pemasaran produk, atau marketing mix, atau strategi untuk mengetahui besaran sebuah pengeluaran pemasaran. Lalu untuk segmenting, perusahaan mencoba untuk mengelompokkan keseluruhan pasar heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan tertentu. Misalnya kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, respon terhadap program-program pemasaran yang spesifik. Lalu untuk targeting, kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk menentukan pasar sasaran pada tahapan ini perusahaan akan memilih satu atau lebih segmen konsumen yang akan menjadi target produk dari perusahaan itu sendiri. Lalu untuk positioning, perusahaan menjelaskan posisi produk kepada konsumen, apa beda produk perusahaan dibandingkan dengan kompetitor, dan apa saja keunggulannya. Nah, ini untuk landasan teori strategi pemasaran STP. Lanjut. Lalu untuk landasan teori keputusan pembelian. Saya menggunakan dari penelitian dari Kotler dan Armstrong pada tahun 2001. Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Nah, jadi keputusan pembelian ini adalah sebuah proses atau sebuah tahap dalam konsumen memutuskan produk mana yang pada akhirnya akan dibeli. Mungkin kita juga bisa tahu lah kalau misalnya kayak di supermarket itu kan persaingan sangat ketat. Produk-produk sejenis itu akan dijajarkan dengan produk yang lain ya. Produk-produk itu akan ditempatkan di satu tempat dengan kategori yang sama, otomatis persaingan dagang atau persaingan untuk mendapatkan konsumen itu menjadi lebih keras. Nah, bagaimana sebuah produk itu bisa menempatkan posisi di hati pembeli sehingga ketika pembeli datang ke sebuah supermarket atau sebuah minimarket langsung menuju ke produk tersebut tanpa melihat produk yang lain. Nah, itulah goal yang harapannya bisa peneliti dapatkan dan bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan untuk peneliti yang akan datang, yang mungkin akan bisa menggunakan ini sebagai tahapan dan akan dibuat lanjutan penelitiannya. Lalu untuk rangka model dan hipotesisnya, dari STP itu kita akan melihat bagaimana pengaruh dari segmentasi terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk H2-nya,
Nah, lalu untuk melihat juga targeting itu berpengaruh tidak terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk positioning juga itu berpengaruh tidak terhadap keputusan pembelian. Jadi kerangka model dan hipotesis yang akan dibangun oleh peneliti mencakup ke H1, H2, H3 terhadap segmentasi terhadap pembelian, targeting terhadap pembelian, lalu positioning juga terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya untuk metode penelitian, populasi dan sampel. Populasinya yang akan kita gunakan pastinya seluruh pengguna produk kosmetik perawatan rambut PT VCI. Menurut Umar Sekaran, pada tahun 2011, dalam penelitian multivariat, analisis regresi berganda dan SEM, ukuran sampelnya sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel. Sedangkan untuk penelitian ini saya menggunakan total 16 variabel yang digunakan untuk penelitian. Jadi sampel menurut Umar Sekaran pada tahun 2011 sekitaran 160 sampel ya, 160 sampel minimal yang akan digunakan untuk penelitian saya. Lalu untuk teknik pengumpulan data, instrumennya yang paling mudah digunakan yaitu kuesioner ya. Kuesioner nanti menggunakan Google Form. Lalu untuk pra penelitian sudah disebarkan pada 30 orang pada bulan Agustus. Lalu untuk uji validitas dan reliabilitas, lalu penelitian juga nanti akan disebar pada 160 orang. Lanjutannya untuk definisi operasional variabel penelitian, dari segmentasi, targeting, positioning, dan keputusan pembelian itu akan dari penelitian dari saya akan menggunakan 16 indikator. Secara cepat, segmentasi akan menggunakan indikator demografi, geografi, topografi, perilaku, dan strategi targeting. Lalu untuk targetingnya sendiri, konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi pasar, spesialisasi penuh, dan strategi positioning. Lalu untuk positioning sendiri, positioning berdasarkan atribut, positioning berdasarkan harga dan kualitas, positioning dilandasi aspek penggunaan, dan spesialisasi produk. Lalu untuk keputusan pembelian, pengenalan masalah, pencarian informasi, dan keputusan pembelian. Jadi ini adalah skop penelitian yang akan digunakan, totalnya ada 16 indikator. Lalu untuk teknik analisa data, menggunakan uji validitas, reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, dan analisa SEM. Untuk uji validitas dan reliabilitas, pengujian dilakukan pada 30 data hasil uji pra penelitian pada bulan Agustus. Alat yang digunakan menggunakan SPSS. Validitasnya akan valid jika total correlation-nya di 0,361. Lalu untuk reliabilitas, di Cronbach alpanya reliable jika Cronbach alpanya lebih besar daripada 0,7. Lalu untuk analisis deskriptifnya karakteristik responden, tabel distribusi, frekuensi diolah dengan SPSS. Lalu untuk analisis deskriptif variabel penelitian akan diolah juga dengan menggunakan SPSS. Analisis SEM-nya, untuk tahap analisis SEM, pengujian model, pengukuran validitas, dan reliabilitas konstruk. Nah, ini untuk gambarannya secara gampangnya bisa dilihat di tabelnya ya. Di dalam tabel ini bisa dilihat bagaimana segmenting, targeting, positioning akan di breakdown untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada penjabaran pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan sudah cukup jelas, dan kiranya untuk gambaran secara umum ini bisa juga digunakan untuk penelitian lanjutan. Terima kasih.